Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah menyampaikan kembali kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun. Kemudian Allah mengutus suruh tersebut, ya, yang masuk ke dalam kaumnya masing-masing, yang berdakwah terhadap kaumnya masing-masing. Allah mengutus setelah itu Nabiullah Musa wa Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Dikatakan bahwa Nabiullah Musa diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkan sebuah kaum, yang kemudian Nabiullah Musa meminta kepada Allah agar ditemani oleh saudaranya, namanya Harun. Ya. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun kemana? Ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina, ya, kepada Fir'aun, wa mala'ihi, dan pemuka-pemuka agamanya Fir'aun. Pemuka kaumnya, bukan pemuka agama. Mala'ihi adalah pemuka kaum. Bi ayatina, dengan tanda-tanda mukjizatku, ya, kata Allah. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Fastakbaru, maka mereka, kaumnya Fir'aun dan Fir'aunnya, menyombongkan diri, sombong. Wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka, kepada kaum Fir'aun dan para pemuka kaumnya itu, falamma ja'ahumul haq, datang kepada mereka sesuatu yang hak, yaitu kebenaran, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa itu benar-benar mukjizat, bukan mengada-ada, bukan dibikin-bikin, ya. Min indina qalu, falamma ja'ul haq min indina, tatkala datang kepada mereka sesuatu yang benar dariku, dari pihakku, kata Allah, dariku, qalu inna hadza la sihrun mubin. Maka kaum Fir'aun beserta Fir'aun dan kaumnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah sihir yang sangat hebat. Sihir yang nyata. Padahal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa bukanlah sihir. Itu adalah nyata. Karena kaumnya Fir'aun menggunakan sihir. Kaumnya Fir'aun menggunakan sihir. Dilawanlah oleh Nabiullah Musa atas perintah Allah agar melemparkan, agar membuktikan, mengeluarkan tangannya dari kantongnya, kemudian tangannya menyala. Kata Fir'aun dan kaumnya bahwa ini adalah sihir. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Qala Musa, kemudian Musa berkata, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Apakah kamu mengatakan kepada sebuah kebenaran saat dia datang kepadamu? As-sihrun hadza wa la yuflihu as-sahirun.
Apakah ini sihir? Asihrun hadza? Wala yuflihus sahirun. Padahal ahli-ahli sihir itu tidak dapat melawannya. Para pemuka kaumnya Fir'aun dan Fir'aunnya mengatakan ini sihir. Terjadilah sebuah kontestasi, ya. Fir'aun mengundang ahli sihir yang sedemikian banyak. Nabi Musa sendirian, yang kemudian Allah perintahkan untuk melawan dengan mukjizatnya Allah. Sihir-sihir itu kemudian dibinasakan dengan mukjizatnya Allah. Yang dalam sebuah kisah, Allah jadikan tongkatnya Nabi Musa ular yang sangat besar yang kemudian memakan semua sihir-sihir yang orang sihir itu, tukang sihir yang Fir'aun dan kaumnya datangkan, kemudian kalah, dan mereka mengatakan, kaumnya dan Fir'aunnya mengatakan ini sihir yang nyata. Kemudian Nabi Musa mengatakan, apakah ini sihir? Bukan. Sedangkan ahli-ahli sihir kamu itu kalah. Apakah ini sihir? Bukan sihir. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, para kaumnya Fir'aun dan kaumnya mengatakan, ajitana, apakah kamu datang kepadaku? Litafitana, datang kepada kami, litafitana, untuk memalingkan kami, amma wajadna, dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, ya, amma wajadna alaihi aba'ana, dari apa yang kami miliki dari semenjak nenek moyang kami. Wa takuna lakumal kibriya, dan supaya kamu berdua, maka kamu berdua menjadi orang-orang yang mempunyai kekuasaan fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin, di bumi ini, sedangkan kami tidak akan pernah mempercayai kalian berdua, yaitu Musa dan Harun. Nah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini pembahasan setelah Musa dan Harun memenangkan sebuah kontestasi yang dituduh ini adalah sebuah sihir yang nyata. Kemudian Nabiullah Musa mengatakan, apakah ini sihir? Sedangkan penyihir-penyihir kamu itu kalah. Ini bukan sihir, ini adalah mukjizat yang nyata dari Allah. Sebuah kebenaran yang nyata dari Allah. Orang-orang kaum kafir, yaitu Fir'aun, mengatakan bahwa, apakah kamu mau memalingkan kami, berusaha supaya kami berpaling dari apa yang nenek moyang kami sudah gariskan, agama-agama nenek moyang kami, kepercayaan nenek moyang kami, dan kamu akan menjadi penguasa bumi ini. Kami tidak akan pernah percaya kepada kamu. Kamu berdua, Harun dan Musa dan Harun. Kita lanjutkan di lembar halaman berikutnya, ayat 79. Wa qala Fir'aun ustuni fi kulli sahirin alim. Wa qala Fir'aun, maka Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, wa qala Fir'aun uktuni, datangkanlah kepadaku, kata Fir'aun, ya, bi kulli sahirin alim, datangkanlah kepadaku semua tukang sihir yang paling hebat. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Nah, seperti yang saya tadi kisahkan,
tatkala mereka tukang sihir itu datang dan sudah menggunakan sihir, Allah mengatakan qala lahum falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa, tatkala tukang sihir yang dianggap paling hebat oleh Fir'aun itu sudah pada datang, Nabiullah Musa mengatakan, apa yang kamu bisa lemparkan, sihir-sihir kamu itu? Alqu ma antum mulqun. Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Yaitu dari sihir-sihir mereka. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Tatkala mereka melemparkan apa yang mereka lemparkan itu, Musa mengatakan, apa yang kamu lakukan itu baru namanya sihir. Ma ji'tum bihi as-sihr. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amal al-mufsidin. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sayubtilu. Innallaha la yuslihu amal al-mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan la yuslihu amal al-mufsidin, tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, mufsid. Wa yuhiqqallahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengokohkan, wa yuhiqqallahu al-haqqa, Allah akan mengokohkan sesuatu yang hak bi kalimatihi, dengan ketetapannya, kalimatnya, dengan konunnya, bi kalimatihi walau karihal mujrimin, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya. Wa ma amana lim surriyatum min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah surah Yunus mengisahkan banyak kisah, membacakan, menceritakan kisah Nabi Nuh, bagaimana ia berproses dengan kaumnya. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, jika dakwahku ini terlalu berat buat kalian, ayo berkumpullah, bulatkanlah tekadmu untuk membunuhku. Dan hanya sedikit yang Allah selamatkan dari kaumnya Nabi Nuh, yang kemudian menjadi cikal bakal peradaban dunia. Jadi setelah Nabiullah Adam, terjadilah peradaban kedua, yaitu peradaban setelah Nabiullah Nuh. Ya. Kemudian Allah turunkan rasul-rasul kepada kaum yang kemudian membesar. Setelah itu Allah turunkan lagi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Kemudian Allah turunkan pula setelah itu kepada Yunus alaihissalam. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi setiap Rasul yang Allah wahyu, yang Allah berikan mukjizat, yang Allah berikan mukjizatnya kepada para Rasul, kaumnya yang tidak beriman mengatakan bahwa ini adalah sihir, bahwa ini adalah sesuatu yang diada-adakan oleh
orang tersebut. Begitu juga wahyu Allah Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan kaum kafir pada saat itu mengatakan bahwa itu sihir. Sihrun mubin. Sihir yang sangat nyata. Mengapa begitu? Mengapa Al-Quran tertata rapi dari segi kalimatnya, bait per baitnya? Karena pada zaman itu, Arab itu sangat masyhur dengan sastranya, dengan keilmuan sastranya. Sehingga Allah turunkan dengan pola sastra yang lebih hebat lagi. Dan yang di dalamnya adalah sebuah kebenaran yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri. Yang kemudian orang Arab itu mengatakan, enggak mungkin, ini sihir, ini sihir. Karena apa? Karena saking indahnya bentuk pola susunan kalimatnya. Kita ambil contoh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang padahal Rasulullah ma'ana biqari. Padahal Rasulullah menyatakan dirinya ummi. Saya tidak bisa membaca. Dan saya juga tidak bisa menulis ma'ana biqari. Dan tetapi kok bisa keluar dari mulutnya, lisannya Rasulullah sebuah ayat yang begitu indah. Mereka mengatakan ini sihir, ini sihir. Padahal ayat-ayat itu merupakan sebuah kebenaran. Begitu juga kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kaum-kaumnya pun mengatakan ini sihir. Yang membeda dari Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah diturunkan untuk seluruh umat, tidak spesifikasi hanya kepada Arab saja. Akan tetapi Rasulullah SAW diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Musa dan Harun hanya kepada Bani Israel. Isa sudah sama. Dan hampir kebanyakan Rasul diturunkan kepada Bani Israel. Maka pada saat Rasulullah SAW turun dan dan di dunia Arab, maka Bani Israel menolak. Kenapa? Rasulullah SAW Muhammad bukan dari kaum kita, bukan dari Bani Israel. Tapi Allah menghendaki bahwa Nabiullah Muhammad SAW diutus untuk menyeru sekalian umat. Dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa Allah mengutus menjadikan manusia dan jin beribadah. Maka Rasulullah diutus untuk seluruh umat, baik manusia maupun makhluk yang lain. Yang itu ditolak, yang kemudian dikatakan bahwa itu adalah sihir. Al-Quran itu sihir, yang di dalamnya mengisahkan berbagai macam kisah. Itu dikatakan bahwa itu adalah sihir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya dari penggalan ayat surah Yunus ini yang mengisahkan sepenggal kisah Nabiullah Nuh dan sepenggal kisah Nabiullah Musa dan Harun, Rasulullah Rasul Allah, ya, maka menjadi ibrah, menjadi tamsil, menjadi pemisalan atau contoh bagi kita bahwa mukjizatnya, bahwa keagungannya Allah dengan segala mukjizat yang diberikan kepada Rasul, pembuktian ayat-ayat Allah adalah hak, adalah nyata, adalah benar, dan hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mari kita sama-sama kuatkan iman kita, jadikan keseharian kita tunduk dan tunduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya dalam setiap season, sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca doa khatmil Quran. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya apa yang saya sampaikan jika terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, terdapat kekurangan apa yang saya sampaikan, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon agar diampuni dosa-dosa saya. Apabila yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran, maka mari kita pegang teguh kebenaran tersebut, agar kebenaran tersebut dapat menjadikan amal, ibadah, dan perbuatan kita sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.